Oke teman-teman, balik lagi sama gua Arvin Santoso. Dan kali ini gua nggak membahas mengenai lifestyle, gua nggak membahas mengenai eh, fashion, nggak mengenai apa yang diinikan oleh apa namanya anak-anak sekarang ya, skena lah apalah. Tapi sesuai dengan fundamental gua membuat channel ini, itu channel ini awalnya bertajuk Kaki Anak Muda, yang dimana gue udah pernah dipertanyakan kenapa namanya Kaki Anak Muda, dan gue menjawab bahwa kaki anak muda itu berarti langkah anak muda, perjalanan anak muda yang tidak akan pernah luput dari hal-hal yang sedang difokuskan pada dewasa-dewasa ini gitu ya, yang sedang terjadi, yang sedang beredar kayak gitu-gitu, itu pasti mempengaruhi langkah dan segala-galanya bagi anak muda gitu. Nah, memang channel ini diawali dengan review sneakers, review apa pakaian, fashion, dan apapun yang berkaitan dengan tren. Tetapi kita perlu ingat, tren itu tidak hanya berkaitan dengan pakaian saja, makanan saja, minuman saja, aktivitas saja, atau tempat-tempat saja gitu ya kan. Sekarang banyak tren tempat tuh kayak hidden gem kayak gitu. Tapi tren juga berkaitan dengan suatu hal yang mungkin sebenarnya aktivitas yang tidak baik lah gitu. Gue nggak bisa nyebut ini kriminal karena bagi negara kita mungkin hukumnya untuk ini tuh kayak belum yang terlalu saklek gitu ya, belum yang terlalu kayak mencuri, kayak apa namanya membunuh kali gitu ya. Jadi ini memang masih abu-abu ya. Jadi ya emang kita tahu sama tahu lah negara kita itu seperti apa ya. Jadi gue akan membahas mengenai Marcella Santoso yang mengaku saat konferensi pers itu mengaku bahwa ia adalah sosok di balik eh, adanya konten Indonesia gelap. Jadi konten Indonesia gelap ini, kalau kalian ada yang gagal paham gitu ya, Indonesia gelap ini waktu itu kayak suatu apa ya, suatu jargon, suatu campaign gitu ya di media sosial yang menyerukan Indonesia tuh gelap nih karena ini pokoknya banyak dia mengkomplain gitu ya. Ini di pemerintahan ya, khususnya untuk menginikan pemerintahan sekarang, ini Indonesia gelap. Dan dia juga si Marcella Santoso ini itu juga berperan dalam penyebaran isu istri kedua Jaksa Agung waktu itu. Ini tentunya menggiring opini publik, berhasil menggiring opini publik, dan menjadi suatu hal yang amat sangat bom banget gitu loh saat itu. Dan kalau misalnya kalian pengen tahu gitu ya, kegiatan seperti ini tuh bisa disebut dengan apa? Kegiatan seperti ini itu bisa disebut dengan istilah buzzer atau buzzer. Buzzer di sini itu ini adalah seseorang atau kelompok ya yang dibayar, ingat dibayar ya, untuk menyebarkan informasi atau opini tertentu, seringkali dengan tujuan membentuk opini publik atau mempromosikan sesuatu produk atau kampanye. Nah, jadi ini tuh dibayar, ada transaksinya gitu, khusus untuk menggiring opini publik gitu-gitu. Dan ya, yang ngomong bahas sebenarnya bukan masalah kasus korupsinya, bukan masalah kasus bikin konten yang akhirnya menggiring opini massa, tetapi adalah kitanya sebagai target mereka. Kita harus lebih baik karena kita harus mengakui bahwa saat ini kita berada di posisi yang sangat amat buruk. Gue masih sering banget ngeliat orang-orang gitu ya, anak-anak zaman sekarang, kita-kita ini, Gen Z ini, Gen Alpha nggak usah disebut lah ya, Gen Z lah, karena kita yang sebenarnya harus sudah melek sama hal seperti ini.
ternyata tidak berhasil. We are riding the wave. Jadi ini kan sesuatu hal yang menurut gua seharusnya kita bisa sadari lebih awal. Dan ketika orang menyadari lebih awal dan mereka memilih untuk silent, mereka akan dianggap sebagai, oh lu nggak ini nih, lu nggak peduli dengan negara lu nggak peduli dengan demokrasi kita. Kita terbiasa judgement ke orang-orang, kita terbiasa bahkan memberikan kredit ke sesuatu hal yang belum jelas, ke sesuatu hal yang kita nggak tahu bagaimana perannya dalam hidup kita. Contoh hal simpel yang kita akan sering temui sehari-hari, atau kalau kalian belum bekerja, kalian akan nantinya ya di masa yang akan datang menemukan dalam kehidupan kalian sehari-hari gitu. Yaitu adalah perbincangan atau komunikasi antar karyawan. Ya. Kalau kalian nih yang udah veteran nih di bidang pekerjaan ya, kalian pasti ngerti maksud gua gitu. Kalian pasti udah pernah mengalami tuh gitu. Apa yang gue maksud ini gitu ya. Yaitu adalah ketika teman kalian itu di saat dengan kalian mereka akan berbicara, oh ya, oh, bos kita tuh gini-gini ya, gini. Ternyata dari hasil pembicaraan itu, apa yang mereka mau dapatkan dari kalian? It's not a validation. It's not a ini yang sama, perasaan yang sama. It's not a curahan hati gitu curcol. It's not that. Mereka ya ini lebih seringnya adalah mereka itu ya mengajak kalian menggunjing tentang bos kalian itu untuk mendapatkan celah kalian, untuk mendapatkan apa yang mereka tuju, ini sistem ini sama dengan sistemnya para buzzer, terutama buzzer politik. Ya. Jadi kalau dalam daily basis kita masih sering kena gitu ya. Gimana dengan hal-hal yang terstruktur, terorganize, setting seperti ini gitu loh. Kalian akan 100.000% kali ya, itu akan lebih mudah untuk terkena pancingan itu. Zaman semakin canggih cuy. Jadi lu nggak bisa lagi kayak memecah ombak yang sedang bergulir menjadi besar gitu loh. Saat ini nggak bisa. Kenapa? Karena ya penyebaran informasi itu udah hitungan detik. Dan sorry to say, orang-orang dengan pendidikan yang kurang gitu ya, yang mungkin dia lulusan SD, sorry to say ya, ini gue bukan diskreditkan orang-orang, tetapi sebagian besar gitu ya, orang-orang yang lulusan SD, bahkan mungkin tidak sekolah, tidak memiliki kesempatan untuk sekolah, ya kasihan ya. Cuman akhirnya apa? Mereka jadi korban sama orang-orang licik ini gitu loh. Ini tuh gila banget cuy. Ini tuh gila banget. Jadi lu tuh harus balik lagi ke daily basis lu gitu. Kalau lu udah bisa nih mencerna, menelaah, memilah, ya mana yang baik, mana yang ini, mana yang memang ada perannya dalam hidup lu, di daily basis lu, itu lu baru bisa menelaah, mencerna, memilah sesuatu hal yang seperti ini sifatnya. Ini orang memanfaatkan situasi dan kondisi negara kita untuk menutupi sesuatu hal yang lebih besar. Kalau kalian lihat nih, kasus CPO ini, korupsi CPO ini, lu bisa lihat betapa banyak uang itu dipajang, teman-teman. Di showcase, diperlihatkan. Kalau kalian berada di situ, lu akan tahu ya, ini untuk wartawan, untuk rekan-rekan media, untuk rekan-rekan Jaksa Agung juga, PNS Jaksa Agung nih, teman-teman mungkin bisa bantu gue untuk menjelaskan betapa luasnya. Dan kalau lu adalah orang yang masih bermoral, lu ketika masuk ke ruangan itu dan melihat langsung uang sebanyak itu, lu akan bergetar, lu akan shock, dan lu akan merinding karena lu tahu ini adalah uang korupsi, uang hasil korupsi. Wow. Dan kita selama ini kebait nih sama salah satu
pelaku. Kita selama ini melancarkan aksi dia, teman-teman. Ini suatu hal yang amazing. Ini di luar nalar kita. Kenapa di luar nalar kita? Kenapa bisa ini terjadi begitu saja? Sebabnya adalah karena kita yang membiarkan otak kita itu jenuh, teman-teman. Kita yang membiarkan otak kita itu mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang gak penting. Kita yang membiarkan otak kita itu overthinking dengan hal-hal yang gak penting. Kita yang membiarkan otak kita itu mempercayai sesuatu hal yang juga gak penting, teman-teman. Salah satunya itu, mempercayai rekan kerja kita yang masih rezekinya dari sumber yang sama, di kobangan yang sama, bermain di kobangan yang sama, dan masih caper sama bos, dan kita percaya sama dia ketika dia membicarakan mengenai atasannya. Itu sama saja kita sedang menyerahkan diri kita ke dalam kehancuran. Kenapa kayak gitu? Karena kita sudah mempercayai bahwa teman kita ini, wah, sependapat nih dengan kita. Wah, dia ini nih dengan kita. Dia bersama kita. Itu yang buzzer inginkan dari kita. Ya kan? Dengan dia bilang Indonesia gelap. Wah, wah, ini orang memang ini nih sama kita nih. Ini organisasi ini emang oke nih sama kita nih. Emang bersama rakyat nih. Ya, nggak heran ketika ada politisi yang melakukan trik yang sama, ntar, wah, dia memang sangat merakyat, dia sangat bullshit, man. Bullshit. Ya, jadi maksud gue di sini adalah kita harus benar-benar berubah. Ada TikTok, Instagram, you name it lah, apapun sosial medianya, Facebook. Kita harus terapkan apa? Yang gue berkali-kali ngomong juga, critical thinking. Balik lagi, contoh sederhananya, critical thinking itu kayak gimana sih penerapannya gitu kan? Tadi misalnya, lu ngomongin atasan lu dengan rekan kerja lu, ya dipancing nih lu ya kan? Gitu misalnya, lu mulai jalan nih otak lu nih. Dah, dia kan kemarin begini, dia kan kemarin masih minta maaf, dia kan kemarin masih minta duit, dia kan kemarin masih ngutang, dia kan kemarin masih ngajuin ini itu. Kok dia ngomong gini? Nah, misalnya kayak gitu. Itu misalnya ya, kalau ini teman-teman yang corporate life banget. Kita soalnya mirip-mirip juga walaupun gue bukan corporate. Gue pernah tuh di begitu tuh pernah di dalam situasi seperti itu tuh pernah. Jadi gue bukan orang yang sempurna juga, teman-teman. Gue bukan orang yang critical thinking banget gitu ya. Pikirannya kritis banget, enggak. Gue itu adalah orang yang belajar dari kesalahan-kesalahan terdahulu gue, sehingga tercipta critical thinking itu sendiri. Tapi apakah kalian juga harus berbuat salah dulu baru bisa jalan critical thinking-nya? Menurut gue sih harusnya enggak ya. Apalagi gue tahu banget banyak dari kalian yang menonton ini jauh lebih pintar daripada gue, sehingga lebih bisa menjalankan critical thinking-nya. Bang, gimana kalau misalnya ternyata bukan dia yang nyebarin, dia dipaksa sama salah satu oknum gini. Let's see. Ya. Dan gue balik lagi bilang, gitu ya. Gue tidak membahas soal korupsinya. Gue tidak, maksudnya membahas sedikit, cuman tidak menekankan. Konten ini tuh bukan untuk menekankan dari sudut pandang kasus korupsinya. Gue tidak menekankan atau menegaskan sudut pandang dari ke si pelakunya, gitu ya. Tapi yang gue tekankan adalah behavior kita dalam menggunakan sosial media yang terlalu sering riding the wave, dan akhirnya terjadi suatu kampanye politik tertentu, entah apa tujuannya. Karena semua kampanye pasti memiliki tujuan. Kampanye produk, pengen produknya terjual, dikenal.
kampanye politik, pengen si calon itu berhasil, dikenal juga. Kampanye apa namanya? Kampanye apa lagi? kampanye, kampanye kemanusiaan, pengen banyak yang ikut serta, pengen dinotis. Semua memiliki tujuannya sendiri-sendiri. So, I think that's all for today's video. Semoga kita sama-sama dapat belajar menumbuhkan critical thinking kita masing-masing. Sampai jumpa di video berikutnya.